Kembali di Poros Salang. Kembali lagi di Poros Salang. Kenapa gue lupa tagline kita ya? Ulang. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Pembukaan Poros aja gue salah. Kurang tidur Pak, kurang tidur. Ya opening gak ada yang bener emang. Sampai juga lu kayak mendukung capres. Enggak lah. Yang mana yang gemoy? Oh, gua nggak sebut mana-mana, emang setan Patrick ini. Kan gue orangnya polos. Mana aja, sama aja. Life's good. Life's good. Pale lu kan. I'm asking people. No, oh yeah. Is life good? Life's good? Nope. No? Nope. Me fine. 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 Fine lah. Orang udah menduga kok akan terjadi kok ya. Iyalah, maksudnya apalagi sih gitu. Lu mau apa sih? Disuruh jangan nonton, lu nonton. Gue Salah sendiri ya. Iya, kan Iya. udah dinasehati. Lebih baik nonton film kami bilang di episode yang lalu Iya, kan. udah dikasih tahu Nah. baik-baik ya kan. Daripada sakit hati. Sakit hati mending sakit gigi kata almarhum Enggak Gigi Z. juga, Pak. Kau pernah sakit gigi kan? Pernah. Lebih sakit mana? Sama sakit hati. Tadinya gue mau bilang gue nggak pernah sakit gigi, macam film Unbreakable. Oh yang ya, Bruce Willis sama Bruce Willis. si Bruce Samuel Willis L. Jackson ya, sama yang Bruce tidak Willis. pernah sakit segala. Tapi ironi, sekarang dia sakit Pak, dementia kan? Demensia dia. Aduh, Kasian banget tuh kasihan kan. banget. Begitu Best Christmas movie ever, giginya Die Hard. Yoi, Die Die Hard Hard is a 1, 2, Christmas 3. movie, It's a man. Christmas movie, man. Man, the Itu best. sebenarnya gara-gara Die Hard 2 tuh jadi Christmas movie. Enggak, Die Hard 1 kan juga ada Christmas, Emang gila. iya? Iya, Oh, iya. kan salju turun terus yang di Oh iya belakang iya tower. Ini yang Pokoknya Kabuki yang ya. nggak setuju Die Hard itu best Christmas movie ever. Dulu kan kalau Christmas tuh seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia nih. Home Alone. Die Hard. Die Hard. Udah. Kalau di Inggris James Bond lawas-lawas lah diputar-putar. Enggak. Best Christmas movie Oh, iya. ever. Die Ada Hard. satu lagi ya, aku lupa apa ya. Enggak, udah dua itu aja. Udah. Home Home Alone udah ya. dong, gila. Home Alone nomor 2. Die Hard, Home Alone, best Iya. Christmas movie ever. Ya, nggak ada lawan habis itu. Yang ketiga paling yang Malam Satu Suruh. Malam Satu Suruh yang horor-horor gitu bukan? Jumat dong. Kalau satu surat juga nggak tahu. Kemarin Laron nggak tahu. Gua nggak ngerti ya kalau yang kayak gitu. Sorry man. Kaya bukan? Orang kaya kurang gaul ya kayak gini lah. Tai. Ya. Malam Satu Suruh pun dia nggak tahu udah nggak ngerti. Tapi udah pokoknya gue mau bikin polling best Christmas movie. Dah. Oke. Top of the list Die Hard. Kasihan. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak lah ya. Yang kelima apalagi yang udah sama anaknya. Yang udah sama Anjing, anaknya. itu mah udah aneh banget Yang di tiba-tiba ada Rusia ya. anaknya di Rusia. Aduh, masih mendingan yang keempat tuh yang si Yang Justin Long. 4 Justin Long dong. Justin Long sama ada si ini kan, siapa? Yang Samuel L. Jackson yang berapa? Samuel L. Jackson ketiga. Yang di Oh, tiga. kapal. Iya. Tiga ya? Tiga. Die Harder. Die Hard with Vengeance. Iya, Yang iya ketiga. tiga. Yang iya. keempat Justin Long, terus anaknya sini siapa? Kok gue jadi lupa, gue suka banget tuh. Aduh. Jadi lupa gua. Yang main ini juga apa? Clover Lane gitu-gitu. Kelakuan Bang Fuad ya. Dia kalau lupa sesuatu itu langsung googling. Kayak kemarin. Mary Elizabeth Winstead. Nah, gue baru ingat sebelum gue googling. Yoi. Mary Elizabeth Winstead jadi anaknya lagi cakep-cakepnya tuh. Aduh gila. Tuh. Nah, gua tadi mau bilang. Lo kan lo lupa tuh kan kebiasaan kan langsung googling gitu. Iya, karena gue teringat. Tapi tadi belum sempat terbaca juga Gua gue mau udah bilang ingat. ini tadi mau nyamber. Apa? Kayak patung 3 orang pada dipaksa googling. Oh, Die Hard. Terus yang ketiga mungkin boleh lah masuk Love Actually. Actually ya. Love Actually. Love Kemudian peringkat yang banyak. Itu yang dia jadi yang ada beberapa karakter. Ada beberapa film lah. Ada beberapa Event, cerita. Ada ketemu. Benang Merah. Ada Benang si Merahnya Liam ada. Neeson, Keira Knightley, ada si Colin Farrell, yang ceweknya Itu- orang itu yang- Portugal yang pas kertasnya jatuh nih berserak di danau, buka baju terus ada tato di sini nyamain aja. Itu yang ini kan yang dia lagi caroling pasang radio terus dia Oh iya tulis itu kan, ya. pokoknya pakai yang dia keluarin plakat yang gitu gue pernah kan. bikin 3 tahun lalu tuh gara-gara Hanif sosok bilang 17 poin. Habis itu gue bikin ada tuh videonya di Instagram gitu. Katanya akan sih 17 poin, inget banget gue itu. Terus yang ketiga itu Love Actually, yang keempat tau nggak apa? The Holiday. The Holiday Matt mana ya? Jack Black
Kate Winslet, si siapa Cameron Diaz sama Jude Law yang tukeran rumah, yang si Kate Winslet pindah ke Amerika, Oh, ya. ke Ya, LA, ya, ya, ya. yang Dia si ke rumah Cameron Inggris. Diaz ke Inggris, yang di Ya, ya, pedak ya, ya, pelosok ya, desa. ya, ya, ya. Aduh, yang Cameron Diaznya mabok apa Ya, sendirian. ya, ya, ya. Terus tiba-tiba si Jude Law-nya datang Ya, ya, mabok, ya, ya. ciuman. Aduh, udah gila, itu keren banget. The Holiday itu keren banget. Sebenarnya- Yang berarti nggak dong, yang tadi yang satu Die Hard, kedua Home Alone, yang ketiga Malam Satu Suro, ya kan? Yang keempat ini tadi Gua beneran nih nyampe rumah gua cek nih malam Sabtu Suro ini. bukan Malam Sabtu, bodoh. Apa? Malam Satu Malam Suro. Sabtu katanya. Malam Satu Suro. Ntar nanti gua cek. Malam Sabtu katanya, Malam Sabtu. Yang keempat tadi Love Actually, Nah, yang kelima si The Holiday. yang keenam KKN. Ya nonton ya itu ya. Soalnya ini kan udah Desember, jadi kami akan banyak bercerita tentang film-film seputar Natal. Ya. Baik. Kalau yang baru-baru gue suka Last Christmas. Emilia Clarke sama siapa tuh yang main, yang ceweknya yang orang Asia yang main Crazy Rich. Terus dia ada main juga sama, aduh gue suka lupa sekarang judulnya tuh. Pokoknya dia ada main juga tuh sama si ini. Yang Eh, yang cowok. yang cowoknya orang Asia itu Last Christmas. Kenapa gue suka? Satu, London dan New York kalau untuk settingan Christmas Oh, iya. nggak ada lawan Gila. sama tahun baru, gila. Untuk romcom, Gila. Romcom tuh udah nggak ada. Iya, yang kayak gue London, New York itu udah pasti jadi itu tempat gila. yang bagus. Terus lagu-lagunya kalau Last Christmas itu lagu-lagunya Wham, George Michael. Ya. Last Christmas I gave you my heart, but the very next time you gave it away. This time. Salah this year. time. This udah year lah. bukan. Nggak ngerti lagi gua. Pokoknya suasana Natal itu di London sama di New York itu sebegitu menyenangkan, Yoi. kecuali di Istanbul. Menjelang Natal tidak menyenangkan karena kan negara Muslim juga ya, beda. Tapi respect buat fans Galatasaray. Respect. Humanity is dying in Gaza. Ih, Yoi. gila benarnya. Gila. Humanity and common sense dying in Alisimian. Common sense itu Pelistri. Iya. Akal sehat, nalar. Depan Temen gawang lu- nggak gol. Bukan depan gawang. Dua temen lu. Dia Oh dua kali ya. iya, 2 kali. Bruno yang sekali di sini dekat, agak jauh Anthony. Tony 2 kali posisi begitu. Iya, mati common sense anak itu. Setuju gue sama Iyang. Anthony itu masih belum terlihat apa ya bagusnya kecuali semangat. Baru itu yang dia bisa tunjukin. Gak tahu kenapa dia main di Uruguay bisa sedikit lebih upgrade daripada di United Pelistri. ya. Gitu loh, Pelistri. Martial juga 1 kali kan. Depan gawang. Ditekuk Iya. bolanya. Ya Allah. Sebenarnya kalau mau dihitung-hitung kesempatan kita di depan gawang itu makin sakit hati sih Menit ya. terakhir tuh. Iya. Iya, ya 10 menit terakhir. Banyak banget, cuman ya begitu jadinya semua gigit jari doang. Semalam gue ketemu Rai kan. Hmm. Semalam gue ketemu Rai, ngobrol. Terus ya kata Rai gitu, dia juga pada saat 3-1 masih pikir masih bisa nih menang nih gitu. Ngelihat MU tuh mainnya ya masih pede aja gitu. Maksud gua, oke lu diserang gitu ya, tapi ya as United that we know bahwa ya kayak zaman Ole ketinggalan bisa nih. Bisa nih kekejar Iya kan? ya. Gila, kemarin tuh aduh. Dan sebenarnya kalau bentuk penyerangannya mereka udah oke sih menurut gua. Oh ya mainnya simpel aja, emang Simple United banget. kayak gitulah. Finishingnya Ditekan. aja nggak jelas. Dan yang McTom yang dipaksanya. wah itu Bruno McTom udah tuh lari. keren banget itu yang dia tendang. Martial aja kesel. Iya. Kalau Martial udah kesel berarti. Karena Martial kosong banget pak, dia tinggal passing aja sebenarnya. Tapi kalau di passing bisa jadi. Ditekuk lagi bolanya. Ditekuk lagi. Martial kesurupan Rashford. Bener. Udah Ya. kayak berani lagi unggul lagi. Iya. Padahal babak pertama ya, yang Garnacho gol pertamanya, itu kan banyak banget, termasuk Panji tuh yang bilang, nah gitu dong. Kalau Rashford tadi mungkin digiring lagi, lu juga ngerti gitu kan? Bener, lu dapat Itu bola. 2 kali lo take it. dikolongin sama Bruno. Dua pemain Galatasaray Iya. dikolongin sama dia. Sekali passing lagi sekali gitu loh. Tapi segmen yang ini gue biarkan Fuad yang mengomentari. Karena dia nggak nonton. Bukan gue nonton, cuman nanti kalau gue yang komentari susah. Hater katanya. Emang hater.
Terus ada yang bilang, oh tapi karena Bruno pelanggaran pertama dia bikin kayak gitu, itu si siapa siapa sih yang ditekel? Torreira, Lucas Torreira itu ada kemungkinan untuk masuk ke kotak tuh, tinggal masuk tuh. Yeah. Itu dia ngomel sama Amrabat ya. Yeah. Karena nggak dijaga. Kalau yang kedua memang reckless. Gue baru mau kurang-kurangin deh pelanggaran yang di dekat-dekat kotak gitu ya. Tapi apapun itu harusnya itu bola bisa di save sama kiper tuh gitu. Iya. Dan nggak perlu loncat maksudnya. Bola bawah dia loncat. Itu yang free kick kedua udah dari Simon. Ditangkap juga kayaknya bisa tuh itu ya. Men, pokoknya di Champions League ini he cost us 8 point. Iya, benar. 8 point. Bayern Munich. No, enggak, gua nggak ngitung Bayern ya. Bayern itu loss memang, kalah. Oke lah. Lawan Galatasaray di Old Trafford, Iya. itu unggul 1-0. Yes. Seri 1 sama, Iya. unggul 2-1. Kebobol. Gol pertama tuh juga kan dia ngapain maju? Iya kan? Kalau 2-1 kan yang bikin Iya. Sekiro kartu merah dia. Yep. Itu yang dia nggak perlu maju. Oke, Dalot press yang nggak bagus gitu, tapi maksudnya ya you don't have to leave your line lah, gitu Yeah. ya, leave your line. Terus Copenhagen. 2-1, seri 2 sama, kalah 3-2. Yeah. Itu udah unggul tuh ya, hilang 3 poin bisa dibilang. Copenhagen 2-0, kemudian jadi 2 sama, Rashford kartu merah. Mau kita bilang wasitnya juga aneh apa, tetap Iya. aja you still cost us the game. Ya, kemudian ya terakhir semalam. Kalau kemarin bukan cost us the game lagi sih Bang, gua udah. Perih ya, tapi ya, Cost us the Champions League. iya, cost us the chance Dan- gitu loh. Erik Ten Hag langsung di wawancaranya juga mengatakan kan, you can't make that kind of mistake di level Champions League ini. Betul. Ini beda, nggak sama kayak di Premier League. Lu bikin kesalahan masih ada 38 game lagi ya, lu untuk masih memperbaiki. banyak yang bisa lu tebus. It's a knockout Tapi, stage. Ten Hag abis itu juga ngeluarin statement bahwa yaitu kesalahan kolektif as a team, dia bilang gitu. Ya oke Dan gua lah setuju. ya. Kalau dia bilang kolektif ya berarti pelanggaran Bruno tuh dihitung kesalahan. Harusnya terutama gol kedua ya kalau gue bilang ya. Lu nggak perlu gitu. Terus ya itu tadi harusnya lu bisa mengubur Galatasaray dengan bikin gol lebih banyak, lu punya peluang. Kecuali lu nggak punya peluang ya. Tapi ya udah memang Kalau gua pribadi nonton pertandingan kemarin gimana? 9 gol United bikin. Wih. Oh, iya. Lu bayangin, lebih dong. 3 di Bayern, 3 Galatasaray, 6. Oh iya, 8. Iya betul. Enggak. Kalau gue kemarin ngeliatnya ya, overall gue setuju kenapa gue bilang tadi gue setuju Erik Ten Hag bilang ini kolektif kesalahannya. Yang gue tonton itu sama sekali nggak ada organisasi di midfield sama belakang. Totally, you don't control the tempo. Ketika diserang tuh kayaknya semuanya jadi ya betul kayak ayam kepotong lehernya, udah nggak punya kepala. Lari sini lari sana nggak tahu kontrol siapa. the tempo. Gol ketiga itu kan benar-benar No, babak pertama we did not control the tempo at all. Dan kita udah unggul 2-0 loh. loh, ya susah pada saat itu karena lu ditekan terus-terusan, Pet. Main di kandang lawan dengan dukungan supporter yang segitu masifnya gitu ya. Terus lawan yang pegang bola, gimana lu mau ngontrol gitu loh. Yang lu bisa lakukan ibarat kata petinju ya double cover lu aja, lu naikin lu yang benar tuh bertahannya. Sambil sekali lu cari lu bisa ngelancarin jab segala macem gitu. Lu digebuk habis-habisan itu babak pertama gitu. Jadi nggak usah cerita mengontrol tempo. Sama yang gua sesalin itu yaitu kenapa terlalu cepat. Terus oh ya kan Amrabat udah kartu kuning. Iya, gua tahu Amrabat udah kartu. Betusun. Baru menit 57, 58, 59 itu dia ganti. Gitu loh. Dan Amrabat itu di luar yang babak pertama let's say sampai Bruno bikin pelanggaran karena dia ketinggalan, mainnya cukup oke menurut gua, nggak jelek loh dia main. Karena diganti kayak kecewa itu. Kecewa iya, dan lu kan yang kayak gua bilang di Poros Saling episode sebelumnya, ini butuh duel, Maino diistirahatin karena secara fisik Maino masih kalah. Kalau men jujur ya, gua termasuk orang yang suka Torreira zaman dia masih main di lu Sampdoria. Kalau nggak salah ingat tuh Sampdoria, lu koreksi, abis Sampdoria dipindah ke Arsenal. Gila, itu gue sebenarnya demen sama model-model kayak gitu, pemain kotor gitu, berani digasak segala macam. Dan kayaknya ada sih tweet gue zaman dulu tuh dia main di Arsenal, gue suka nih Lucas Torreira nih gitu. Suka gue. Untung aja Icardi kemarin juga nggak bagus-bagus amat, kalau nggak Ya Icardi mah bagusnya sama Wanda kali. anjing. Wandanya yang bagus. Wandanya yang bagus. Wanda Star Vision ya. Kok Star Vision apa? Wandanya Vision. Wonder Vision. Iya. Kenapa Wanda jadi ke Vision. Marvel, Bang? Nah, gitu. Jadi lawan Galatasaray itu
nyesek sih bener ya. Iyalah, 1-0, 0-1, 0-2, 1-2 tuh menit 20 loh ya. Terus baru rasanya anjing lama banget sih ini setengah babaknya. Karena gua takut kalau udah unggul 2 nih ada aja nih penyakitnya, bener lama banget. Dan sebenarnya gua tuh berdetak gini ya. Ini kalau babak pertama bisa nggak kebobolan jadi United, besar nih peluang menang. Oh iya, karena lu masuk ke babak kedua bisa lu bisa restart gitu ya, regroup lagi. Kebobolan. Sebenarnya waktu 1-3 juga lu masih bisa, ya udahlah. Iya. Play dirty, main kotor, main lambat-lambatin waktu, buang-buang waktu. Ini enggak, itu yang tadi gue bilang, we did not control it. Tapi gol ketiga sih enak skemanya loh. Oh, enak banget. Iya, gol pertama juga gitu. Itu enak skemanya gitu. Gol ketiga itu yang kita counter attack yang gol ketiga benar-benar Onana build up. Onana build up dari Harry Maguire ke dia gitu ya. Nggak salah, gue terus dibalikin. Tek. Iya. Aduh. Antony bagus. Nggak banyak ngomel, terus apa ya? Kayaknya udah nggak mikirin apem lagi. Sebenarnya gitu. Ya itu tadi yang gue bilang kan, kita attacking option kita itu udah bagus kemarin, attackingnya udah oke nih. Ya. Problemnya di defense-nya kita, dan ya nanti kalau gue bilang haters. Attackingnya bagus tanpa Rashford. Yoi. Tapi bener kerasa pak, bener-bener kerasa. Mainnya nggak ada yang tiba-tiba di tengah-tengah tiba-tiba lambatin tempo, nahan, dribbling. Even Antony juga nggak banyak gitu lah kemarin. Cuman ya itu, ya sorry to say ya, pas waktu free kick keduanya Ziyech, gue langsung sudahlah, ini nggak bakal menang. Udah, ini kumat lagi yang satu ini, udah hilang momentum. Betul-betul memang kalau udah kelamaan di Depok mungkin dulu ya, pantang padahal dipuji. Pas yang peluang pertamanya si Galatasaray yang dia terbang lompat dapat tuh, gue pikir ini rumah ya bagus nih, lagi bagus. Ini kena mental di Galatasaray nih, gue udah sempat mikir gitu tuh. Kan dapat tuh boleh. Iya. Set dia jatuh kan. Wih, boleh nih kayak kena mental di Galatasaray. Pas waktu kebobolan pertama pun, gue pikir oke lah, lu blunder dalam ngatur dinding lu. Cuman pas gol kedua, mulai udah dah nggak bakal menang ini gue. Gua yang habis Bruno aja gue ngetit tuh, jangan senang dulu, ingat ini MU. Gol Bruno bagus dibalas sama si Arkeoglu apa siapa itu ya. Gila, gol ketiga itu bagus banget. Gitu. Banyak sih gol-gol bagus kemarin. Golnya Garnacho juga keren itu. Iya, skema kan. Golnya Garnacho, golnya Scott itu mah emang benar-benar apa ya, kerja sama tim yang sangat oke gitu. Sama gua rasa memang Erik Ramsay kurang ya musim ini ya. Dia kan tanggung jawab sama bola mati kan. Oh, free kick. Sama bola mati. Maksud gua free kick, corner lawan Arsenal, corner golnya si Declan Rice. Ini nggak kehitung. Terus sama siapa lagi ya? Ya pokoknya jelek banget gitu. Nggak cuma lo kebobolan, tapi skema bola mati lu pada saat nyerang juga nggak oke gitu. Sebenarnya iya, gue setuju sih. Karena yang gol pertama, Onana itu kan benar-benar ngatur wall itu ya. Iya. Lu ngebiarin 2 orang pemain Galatasaray ada di wall lu aja itu udah salah. Iya. Udah jelas-jelas belum kayak aja semuanya. Sebenarnya orang siapapun yang main bola pasti udah tahu nih. Ini yang 2 ini pasti pindah. Iya, pasti ngebuka. Bener kan, bener-bener tiba-tiba kosong kan. Dan dia udah salah duluan, udah mau ke arah kanan. I don't understand lah, cuman ya udahlah. Nanti kalau gua panjang ngomong dibilang haters. Ya lu nilai sendiri aja lah. Kemarin sampai ada yang ngetit, "Bang, gua minta maaf, ternyata memang bener kata Bang. Bapuk yang satu ini kiper." Ya itu balik lagi kayak episode Poros Salang pada saat awal musim, yang sebelum musim mulai malahan waktu jendela transfer yang Onana confirm pindah, kan gue bilang bahwa main di United tuh nggak cuma skill, ya, mental. Ternyata mungkin mental lu belum sekuat itu, karena kan menjadi sebuah anomali pada saat musim lalu di Champions League tuh termasuk salah satu kiper yang paling bagus. Dan lu sampai ke final, berarti artinya lu juga perform, punya kan? Kontribusi terhadap tim gitu. Nggak mungkin tim lu bisa sampai final kalau lu nggak perform kan gitu. Ya kalau lu bikin blunder-blunder kayak kemarin di grup mah Inter mungkin udah koit kali di grupnya kayak sekarang United gitu. Jadi why Onana gitu.
itu sih kalau gua ya. Dan mulai dipanasin mulai dipanasin sama media lagi nih ya. Ada statementnya Bayindir kan bahwa dia akan fight atau apa gitu ya. Datang gue lupa deh. Gak apa-apa, bagus. Karena the last person yang bilang I will fight for my place bener-bener ngebuktiin diri. Ayo Bayindir, buktikan lu bisa menggeser. Kan Bayindir yang pakai nomor 1 kan? Ya udah. Udahlah, ya selesai itu Galatasaray udah memang nyesek gitu ya. Lu sampai ngomong di Iya, wawancara kan dia bilang sometimes you have to pas ya. Iya. Gitu. Nggak harus diselesaikan sendiri. Nggak harus usahain sendiri gitu. Dan gue setuju sama Bruno, gue tuh emang kalau main bola kan emang pelayan. Tanya nih yang sering main bola. Oh ya, kalau itu yes, gue udah ngeliat Gua tuh cara dia main. paling seneng gitu ngasih asis. Gue tuh lebih happy ngasih asis yang bisa dibikin gol sama temen gue gitu. Happy banget. Dia ini kalau main bola, I'm a servant gitu. kalau belum pernah tahu Fuad main bola gimana, model-model Michael Carrick, I'm the servant gitu. Model-model Gua passing Scolzi. gitu. Gue lebih seneng kayak gitu. Maksudnya makanya kadang-kadang gue suka ngomel tuh kalau udah dikasih peluang nggak gol. Panji tuh kan, sorry Fu, udah pasti gitu tuh Panji tuh kalau bola mateng nggak gol tuh. Yang menerima udah takut dulu. Iya. Nggak masalah. Fu. Anjing kalau gue sia-siain Fuad nggak bakal passing lagi ke gue. Kayak gitu. Panji tau banget itu gitu. Karena ya gue lebih seneng aja gitu ngasih passing gitu ya, terus jadi gol gitu. Emang pelayan gue pelayan. Jadi Makanya ya, lu seneng Bruno- banget sama Bruno ya? Iya, ya Bruno, Scholes, Carrick kan gue seneng gitu. Beckham. Beckham gue seneng kan. Even Cantona. Kantona bukan pelayan, Pak. Iya dia pelayan lah. Dia kan yang ngomong anak-anak itu. Ya ngemong. Ya kan sama aja maksudnya. Lu yang ngejagain di taking Rooney care lu of harus them. suka dong berarti. Iya Rooney kan gue suka Waza. Itu betul-betul striker yang mau bagi bola. Cantona mah ngomong dia jadi kepalanya mereka gitu loh. Bahkan pada saat dia main sama Scholes, dia main sama Ole, dia main sama ya you name it gitu ya. Berapa kan dia lebih mau yang lebih mundur posisinya gitu. Cantona kan gitu. Nah ya, sampai Bruno komen di interview tuh udah Overall it was a game yang lu nggak bisa benci banget, nggak bisa. Tapi juga resultnya itu benar-benar nggak memuaskan karena overall kita tahu ini kekalahan kita ini murni lagi karena blunder ya. Sorry itu saya bukan kalah, masalah. kehilangan poin. Iya, kehilangan poin ini gara-gara blunder jatuhnya. Your lack of concentration, your lack of ability untuk to compose yourself, untuk compose selama 90 menit itu betul-betul nggak ditunjukkan sama You have sekali. no ability to kill the game. Ya, compose the game itu Your yang ketika gue bilang, finishing touch is nah itu dia. Compose itu nggak cuman di kiper ya, di kiper di defender, a whole team. the whole team. Di depan itu kalau lu tenang, lu itu namanya compose, lu bisa. Lu lihat zaman-zaman dulu kita punya Nistelrooy, kita punya Tenang Van banget tuh, Van ya. Persie, Van Persie. Even kita- Luis Saha. Luis Saha, Mantap, Amel. Berbatov, Amel mantap. Apa? Kenapa dia? Ketemu sama Saha Oh, di iya. cheerleader Iya. Gimana? Gimana? di Singapura ya mereka Oh, ya. iya. Anjing gua kayak ujian. Tapi ya enggak, kita dulu punya kayak Berbatov, Nistelrooy, Rooney, Clinical. clinical lah. Well, bisa Nah, Welbeck itu sebenarnya nggak jauh dari Rashford zaman-zaman awalnya, Pak. Honest to God ya. Itu juga kenapa dia dilepas. Karena keseringan ngedribble yang lu ngerasa tiba-tiba lu jadi Cristiano Ronaldo. Tapi emang enak, fluid banget tanpa Rashford kemarin. Sama kayak waktu lawan Palace. Jadi bola tuh nggak lama ketahan gitu Iya. ya. Sama sebenarnya juga Luke Shaw juga nggak perform banget kemarin. Sering banget sebelah kiri itu di teror gitu ya. Ya. Tapi so much Gol better ketiga. dong kebanding nggak ada show. Oh iya, So iya, much iya. better. Ini nggak bilang, cuma maksudnya kan setelah kemarin match sebelum ini dia cukup steady gitu ya. Kemarin ya mungkin di pertandingan di pertandingan yang intensitas cukup tinggi, terus main di kandang lawan segala macam, ya mungkin dia belum siap aja. Maksud dalam arti kan udah cukup lama nih orang ngepi gitu ya. Tapi yang mantap kan juga akhirnya Dalot tuh bisa bikin berkontribusi lagi loh di gol ketiga kan Dalot ya. Iya, AWB. sorry, AWB ganti. Oh iya, AWB. Dalot gantinya si Luxo ya. Iya, sorry. AWB. Dan ganti. gue setuju yang ngomong Dua match terakhir, dua bek kanan tuh bikin assist. Ya. Dan gue setuju sih ngomongan Roy Keane kemarin yang habis pertandingan itu, yang dia bilang bahwa if you want to control this game lawan Galatasaray ini, you can't put McTominay in the game selama 90 menit kayak gitu. You need Ya, to itu change dia, it makanya gue untuk juga kontrol. berpikir harusnya Maino ganti McTom duet sama Amrabat. Amrabat. Tapi sekali lagi McTom membuktikan bahwa dia cukup tajam. Ya.
Dan plus dia punya fightingnya yang waktu Iya. ditunjukkan di Everton kan. Mungkin itu pertimbangan Erik ten Hag, cuman ya Ya harusnya nasi itu sudah tadi, jadi bubur. kalau udah pas saat si McTominay udah bikin gol menit-menit 65 lu ganti dia sama Maino gitu ya. Dah, Ya udah. cuma emang ada risiko mungkin Amrabat bisa kena kartu merah gitu ya. Ya. Ya ngerti, kita ngerti, cuma ya tadilah I think it was too soon lah. Nah overall itulah kita nggak ada composure and you can't. Kalau mau kita bilang kill the game 1-3 sebenarnya udah killing the game ya. Iyalah 3-1 men. Cuman the thing is you can't keep that score gitu loh. Dan Itu. heads off lu unggul 2 gol di Ali Sami Yen. Iya. Heads off men. Lu bayangin ya, waktu mulai kick off, gemuruhnya stadion kayak mana? Wah gila. Pemanasan aja udah di Iya, pemanasannya udah disorakin. Terus tiba-tiba 0-1 masih ribut ya. koreo yang welcome to hell. 0-1 aja masih ribut banget loh itu. Begitu Bruno yang tendangannya roket itu, Baru di situ ada baru dia. diam. Komentator aja bilang, the whole stadium sounded suddenly become silent katanya. Suddenly becomes that. Lu udah punya advantage dong berarti. You have silent the crowd. Artinya udah bener-bener lu tinggal selesaikan, finish it off. Ya, Tapi the moment you kasih kesempatan untuk mereka nyerang, the moment you buang-buang peluang, selesai. pelan-pelan lawan juga akan kembali lagi kepercayaan dirinya. Iyalah, bisa Oh, apa ya, bisa ini. bisa bangkit kepercayaan diri kalau bisa nih kita tekan terus nih segala Dan setelah Ziyech bikin gol plus itu ya sorry to say, they would consider that as a blundernya kiper karena lu yang ngatur wallnya. Ya udah, totally. Lu lihat lah mereka semangatnya gimana. Karena tinggal 1 gol. ada save-nya Onana Ada. Bukan kita bilang Onana nggak bagus, bagus. Yang termasuk lu bilang dia bisa nangkep bola untuk tarik ke tanah itu menurut gua tuh that's not every keeper yang bisa melakukan itu. Cuman the thing is your composure is not there. Betul-betul nggak ada composure. Kalau udah dikasih bola atas kayaknya dia udah paniknya nggak ketahu. Mukanya itu udah kayak Dan terakhir mungkin ya itulah makanya gua juga nggak terlalu nyerang kemarin. Habis pertandingan dia banting gloves apa semua penyesalan. kayak menyesal gitu. At the very least lu tahu lu salah. Oke. Tinggal lu ubah. Cuman ya peluang kita untuk lolos hampir bisa dikatakan tidak ada, ya. Karena pertandingan kita yang berikutnya adalah lawan Bayern Munich. Menang pun itu masih bergantung kepada pertandingan Copenhagen lawan Galatasaray. Mereka main sabun aja. Kelar kita. Enggak lah, kalau United menang mereka main sabun ya ke laut lah. Enggak, Galatasaray menang. Oh. Copenhagen yang kalah. Nggak mau, Copenhagen kan masih ada peluang masuk. Iya, enggak, antara salah satunya aja menang. Jadi kita udah mereka nggak selesai. bisa main sabun. Tadi lu bilang main sabun. Ya oke lah. Statement aja. Pokoknya salah satunya menang aja, kita udah nggak bisa lolos kemana-mana. Dan gue lebih prefer gitu. Mendingan nggak sekalian nggak ke UEL. Fokus aja dah di Liga, fokus aja dah di FA Cup lu. Walaupun ya fokus aja lah ke tim lu. Nggak usah mikirin Eropa dulu lah. Lu belum pantas lah. Karena kalau kita sampai ke Eropa lagi, terbagi lagi fokus konsentrasi, kebagi lagi nih pemainnya. Cedera kita lagi nanti ditambah-tambah. Udahlah, for me this team was not good enough untuk lolos UCL dan mudah-mudahan nggak sampai masuk ke Eropa. Gitu Pak. Next game? Terakhir menang lawan Newcastle itu 2020. Almost 3 tahun lalu. Oh, zaman Covid ya. Zaman Covid. Dengan Covid di bawah Ya. 4 ya. 4-1. Ya, itu terakhir menang di St. James Park. St. James. Di luar itu rekornya sih musim lalu kalah 2-0. Sebelumnya seri 1-1, bahkan musim ini Kalah. udah sempat kalah sama Newcastle 3-0 ya. 3-0. Di League Cup itu main di Old Trafford Yep. tapi. So akan menjadi sebuah tes yang sangat berat bagi United gitu. Lu sebenarnya punya momentum nih di bulan November kemarin hampir sapu bersih kecuali lawan 5 City games ya. win out of 6. Kalau Ten Hag nggak kepilih jadi manager of the month berarti emang Emang udah ada agenda lah udah. kacau banget. Alan Shearer bangsat. Udah tiga match tuh clean sheet padahal ya. Ya tapi kemarin Alan Shearer temen-temennya Pak. Iya. Ada dua dia pemain masukin MU dibikin. si siapa? Maino sama Garnacho. Garnacho dia masukin di team of the week-nya gitu. So lawan Newcastle besok gua rasa Maino akan start dari awal Yes, along please. with McTominay karena sepertinya
tim yang waktu lawan Everton tuh jadi winning timnya United sih menurut gua gitu. Tapi yang nggak tahu ya, Højlund kan udah bisa main nih. Gua sih lebih kepengen ngelihat Højlund striker, kirinya Garna, ya udah kanan Lucas Antoni. Kemarin siapa ya tengah kita? Hah? Strikernya kan Højlund. Yang kemarin waktu Everton Tengahnya Martial, ya? Martial, Rashford Oh iya, di iya, kanan, iya. Garna di kiri. Garna kiri. Ya kan? Jadi kalau gue sih berharap Højlund striker, Garna kiri, Antoni kanan gitu. Nggak apa-apa Rashford lu maininnya di babak kedua. Jadi dia tuh bahwa he's not special. Kan sebenarnya terapi kayak gitu, terapi kejut gitu yang perlu diberikan kepada pemain-pemain semodel Rashford, terus misalnya kayak Onana gitu kan. Yeah. Terapi kejut yang buktikan bahwa you're not so special man gitu. You are replaceable. Lu bisa diganti. Ya itu kan tujuan kita dari dulu kita bilang kita butuh lebih dari satu pemain di satu posisi. Kedalaman squad itu kan tujuannya untuk kompetisi itu sebenarnya internal. Kedalaman squad itu juga dibutuhkan bukan cuma sebagai mereka pelapis, tapi paling nggak punya level yang sama. Ya itu, gitu loh. Jadi nggak ada namanya guaranteed first Lu 11. akan main terus ya. Mungkin Onana ngerasa blunder-blunder yang dilakukan, dia ngerasa kualitas dia di atasnya Bayindir kali gitu. Dari segi prestasi, ya gue udah bawa tim gue ke final gitu loh. Lu siapa? Lau Sokap gitu kan bisa jadi. Dia dari mana? Fenerbah ya? Gue lupa. Bayindir Fenerbah ya? Yang Fred ya? Benar kan? Gitu. Itu sebenarnya sama kayak di ya back tengah aja lu lihat sekarang dengan Maguire kemarin. Tapi kalau sebelum mulai musim latihan sama Ricardo Cavallo, terus ada isu dia nggak mau ya menolak pindah segala macam sampai emang dia ngeluarin statement I will fight, ya proven sampai sekarang kan gitu. Terus di kanan lu lihat si Dalot sama AWB, lu pasti bingung jujur aja. Ya siapa ya? Kalau dulu kan kita gampang ya. Dalot menawarkan satu hal dari sisi agresivitas. Satu dimensi agresivitas, gitu. Lu di depan penyerangan bagus. Aaron Wan-Bissaka pertahanannya luar biasa. Tapi dengan dia bisa kasih assist dan kalau dari sisi apa ya, skill sih gue lebih suka Aaron Wan-Bissaka, jujur aja gue bilang dribblingnya itu enak banget. Ya. Aaron Wan-Bissaka tuh dribblenya enak banget. Itu enak banget. Cuma memang kelemahan dia adalah pada saat end produknya gitu loh. Crossing lu nggak sebagus Dalot gitu. Makanya kemarin kan pada kaget kan dia bikin assist. Sementara di kiri harusnya Luke Shaw tuh berkompetisi sama Reguilon ya, karena Malaysia kalau gue bilang emang kelasnya di bawah gitu. Terus ya Bruno mau nggak mau emang lu Mount sih harusnya paling pelapisnya dia ya gitu. Kalau emang lu mainin Mount di posisi 10 gitu. Terus sekarang kan gelandang lu banyak cedera nih. Jadi gua rasa lawan Everton lawan Newcastle besok seperti lawan Everton, cuma ya bisa jadi Rashford dia mainin di kiri, Garna di kanan, strike atau Antoni di kanan, strikernya Højlund. Jadi kayak gitu dia akan masukin Garnacho di babak kedua. Oke. Gitu. Ya. Karena memang Garnacho juga udah kelihatan kan. Setiap kali lu mulai dari starter, end produknya enggak juga. Kemarin enggak ya? Kemarin dua match terakhir enggak. di mana dia main dari menit pertama nggak jelek gitu ya. Bonusnya dia bikin gol. Istimewa banget sih enggak kalau menurut gua. Cuma memang bonusnya adalah gol yang dia bisa bikin plus kemarin kan komentatornya kan sempat ngomong he's fighting for the number 7 yang dia inginkan. Yeah. The problem is he needs to be consistent if he wants number 7. He needs to be consistent gitu. Itu yang belum ada di Garnacho kalau menurut gua. Kalau mental lu udah pede aja untuk minta nomor 7 aja, menurut gua itu udah oke lah. Bukan cuma itu, how he silenced the stadium. Iya. Gila, tengil banget dia. Itu McTominay kayak tai. Iya, itu McTominay yang habis bikin gol kan, McTominay nyamperin. Panas-panasin aja, tiba-tiba si Garnacho begini, McTominay tinggalin. Tapi emang kayaknya dia deket banget sama McTom ya. McTom tuh sering banget lo ngerjainnya dia. Abang-abangan. Yang dulu dia pakai topi dicabut pada saat latihan, gitu dibuang, terus dikerjain gitu. Tapi itu kan kayak tai banget di depan penonton Everton disuruh lu bikin aja selebrasi kayak gini, dibikin sama dia ditinggal. Galatasaray. Enggak, yang Everton. Iya. Yang Everton dia habis bikin gol kan dia udah selebrasi siu itu kan. Iya. Terus McTominay kan pas lagi peluk-pelukan gitu nyamperin dia. Lu bikin kayak gini, dibikin arah tangannya. Dilakukan sama si Garna. Itu kan dari videonya supporter Everton kan. Begitu dibikin sama Garna, penonton Everton kan kepancing panah emosi semua kan sampai tangan-tangan diginiin. Pas waktu dia noleh, lah McTominay udah jauh. Cabut. Gitu. Kalau gua ngerasa sih itu lawan Newcastle, dan lawan Newcastle tuh lawan Arsenal, terus kemarin Chelsea ya yang dia menang. Ya. Lu
harus siap ngelawan tim yang mainnya ya Semangatnya luar biasa. gila. Itu This is not kick and rush zaman dulu, Yeah, men. this is not going to be a Dihantam good game. segala macam. Nah, gua ngerinya mainin Maino itu tadi secara fisikal Maino tuh kalah pasti dihantam sama Bruno Guimaraes sama Yeah. Joelinton tuh. Ya tapi nggak tahu ya. Tapi ya nggak tahu ya. Kadang-kadang kan ya lu tahu hikayat seorang kancil kan. Iya, Kecil tapi Lu bisa cerdas ngelak-ngelak. Cep, gitu. cep, cep. Nah, iya bisa jadi kan. Ya gue berharap itu yang keluar. Tapi kalau memang main fisik, lu taruh lagi yang merabat sama si McTom tuh buat duel sebenarnya. Tapi ya nggak tahu lah. Kemarin tuh lawan Everton menurut gue udah cukup ideal. Gua Amrabat I like him ya. Maksudnya I like the way he plays. Cuman masalahnya yang gua khawatirin kalau lihat Amrabat kadang-kadang temperamennya itu kurang lebih 11-12 sama Bruno nih. Cuman kalau si Amrabat, lu inget nggak yang waktu dia jatuh dia nangkap bola, Iya. terus kayaknya ngambil kartu kuning tuh gampang aja bagi dia. It's okay lah gitu. Itu aja yang gua khawatirin. Apalagi ya lawan Newcastle ini udah pasti physical fight. Kalau lu sampai kena kartu kuning early, Physical game. ya physical game, ya fight kan di tengah itu. Kalau lu early karena kartu kuning, the whole game will change. Kita benar-benar Karena yang lu akan terpaksa lebih berhati-hati. Apalagi ini wasitnya Inggris ya. Ya. Nah, itu yang mesti Jangan lu lupa ya. pahami dulu, gitu. Ini wasitnya Inggris. Wasit kemarin lumayan loh ya. Gua nggak ada protes sama Iya, sekali iya, wasit iya. kemarin. Wasit kemarin It's okay. tumben, Setnya ini doang bahu doang. siang si Icardi ya. Tapi emang offside kan jadinya. Itu emang offside, Pak. Yang Icardi itu benar-benar Kalau offside. di Inggris nggak offside. Kalau di Inggris VAR, Oh enggak, kalau di dicek-cek Inggris garisnya nggak offside, kalau dibikin lawan offside. United. Tapi Iya. kalau untuk main United ya offside. Dicari supaya nggak offside. Dari angle yang mana nih lu cari, lu tarik garisnya segala macem gitu. Balik lagi lawan Galatasaray walaupun nyesek satu sisi gua ngerasa anjing nggak gampang lu unggul 2 gol di Ali Samien gitu ya, bagi gua sih itu. Ya. Jadi sebenarnya tim ini punya ini kan, punya apa? Punya kemampuan Your sebenarnya. quality punya is there. The ability. quality is there. The problem is you don't know how to finish the game. You don't know how to kill the game kan gitu. Itu sih kalau menurut gua. So tidak ada nobar minggu ini ya. Karena Nobar di mainnya rumah jam masing-masing lah ya. 3 dini hari. Kita akan kembali minggu depan. Oh itu Newcastle jam 3 dini hari ya? Iya. Newcastle jam 3, Chelsea jam 3. Bareng ya jam 3 ya. Gitu, bareng Kan jam kita 3. lawan Chelsea Rabu. Oh iya, lawan Chelsea itu Rabu dini hari. Jam 3 baru ketemu Bournemouth abis itu ya. Iya. Jam Iya. 10 Sabtu depan. So lawan Galatasaray nyesek iya, tapi ya gue mesti tetap apa ya? Lu optimis nggak? memberi sedikit kredit lah buat tim yang dengan pemain yang bisa dibilang seadanya ya, banyak cedera apa segala macam, terus dihantam terus sama isu banyak banget apa bla 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 bla. Bahkan pada saat luka Ali Samien juga gue rasa nggak banyak yang prediksi United bisa seri, jujur aja nggak banyak yang bisa prediksi United bisa seri. Akhirnya lu bisa seri bahkan dengan penampilan yang cukup impresif sebelum kebobolan gol kedua. Ya. Menurut gue itu, bahkan pada saat lu udah sampai unggul ketiga gitu, gol ketiga gitu, menurut gue anjing nih bisa nih menang nih gitu gue pikir. Tapi ya udahlah ya, Onana berkata lain bukan nasib. Setara Tuhan. Bukan gue yang ngucapin. Ya. Tapi gini, biasanya kan ini orang kita udah lihat ya, setelah dia bikin blunder berapa kali kan dia bisa bounce back ya. Iya, tapi blundernya 2-3 pertandingan dulu, Bang. Baru bounce back. Oh, iya. Berarti Newcastle ada blunder lagi dong. Blunder. Jangan. Lah tapi kan kenyataan kan, 2-3 pertandingan blunder baru bagus 2/3 pertandingan. Aduh, mah capek juga. Mungkin dulu Inter Milan pinter, dia tahu. Oh, Onana gini nih polanya. Makanya kan dulu kan ganti-gantian kan, nggak selalu dia jadi kiper utama. Gue sih berharap tidak ada blunder yang dilakukan Onana hari Minggu dini hari besok lawan Newcastle, karena kalau lu bisa menang lawan Newcastle gitu ya, Wah, enak banget tuh. lu cuma selisih 3 poin men. Sama pemuncak klasemen. Tapi puncak klasemen main duluan ya? Dia main minggu loh. Udah main minggu ya? Makanya lu minimal kan udah ngasih tekanan kan. Iya. Pokoknya saingan kita di atas. Enggak, benar. Mereka main duluan jam 10. Oh iya, main duluan ya. Mereka oh iya lawan jam Wolves 10. jam ah. 10. Ya, mudah-mudahan Wolves bisa menunjukkan taring giginya lagi ya kan. Apa? Ke City sama Liverpool itu kan berarti itu cuma selisih 1 dan 2 poin gitu loh. Harusnya ya. Karena City itu main hari
Minggu. Spurs lawan siapa? Spurs ketemu sama City. Spurs ketemu City. Iya. Itu hari Minggu setengah 12. Ntar Liverpool ketemu Fulham jam 9 Minggu. Arsenal main duluan Sabtu lawan Wolves. Ya mereka akan apa ya? Akan lawan Wolves dengan modal menang berapa? 6 kemarin ya. Iya. 6-0 lawan Toulouse, Lens ya. Itu sih. Jadi semoga United bisa segera bermuasabah di hari Jumat ini. Duduk dulu santai, harusnya enak ya. Coba kalian tutup mata kalian, bayangkan apa yang dilakukan oleh orang tua kalian sampai kalian bisa mendapatkan sepatu bola yang pertama. Emak lo tuh cuma tukang cuci, bapak lu itu cuma kerja di pabrik baja. Hah? Untuk beli sepatu bola aja mereka harus menghemat makan siang. Itu yang harusnya dikatakan Ten Hag kepada Onana. 12 saudara kandung lu tuh nggak makan lo untuk bapak lu beliin lu sepatu bola. Merantau ke Depok. Sampai lu ke Depok gitu loh. Jadi kalau mereka lapar, mereka cuma celup-celup sepatu bola tuh di susu aja. Anjing. Bisa gitu, harusnya itu yang Ten Hag bikin gitu loh. Gitu, jadi Celup-celup sepatu. ya kan saudara Onana ada 12 sampai 17 gitu ya saudara kandungnya kan. Gitu. Jadi ya duit uang makan. Emang lu mau, Andre ya? Hmm. Onana kan? Lu mau, Andre? Ngikutin kakak lu. Ujung-ujungnya lu main di Indonesia ini nanti. Nyalek kan dia? Emang Enggak iya? ya? Enggak. Cuman ya, satu hal yang gua seneng. Sekarang kan Johnny Evans sudah NBA. Ya. Ya. Gitu. Udah NBA kan? Ya. Artinya, Ya. nggak cuman lu rahasia, jadi udah bisa dong Ya. produk Johnny Evans jadi striker? Enggak. Oh, kirain kan udah Enggak, maksudnya kan NBA. selama ini kita bilang kan, Ya. mungkin ini dipegang-pegang sama United karena dia udah NBA, Ya. jadi dimainin terus Ya. sebagai ikonnya United. Ya. Ya udah, sekarang kan bisa Johnny nih kan, Ya. sama-sama keluaran dari akademi. Ya. Bahkan yang ini udah pernah juara Champions League. Ya, masalahnya kalau punya otak pasti mikirnya oh nggak bisa. Rashford punya otak apa enggak itu Nggak aja. ada, nggak bisa. Ah, ini berarti nggak ngaruh. Nah, lu pikirkan aja lah, anak-anak lu di luar sekalian gak usah main bola lagi kalau gitu. Gitu. So, selamat menikmati weekend. Aman, nggak apa-apa. Seri masih ada peluang kok untuk tersingkir di Champions League musim ini buat United. Ya adalah peluang untuk tersingkir. Besar banget kalau itu peluang itu. Tersingkir lebih sakit lagi. Iya, lebih sakit gitu. Tapi gua rasa menang nih kayaknya lawan Bayern. Bayern. Lawan Bayern ngomong kayak gitu menang. Iya. Coba. Menang kayaknya. 3-0 sih bisa nih lawan Bayern. Gitu feeling gua Au ya. amat what? Lah kemarin aja Copenhagen bisa 0-0. So 0-0. Oh, iya. Gila. Harry Kane masih diistirahatin. Di match terakhir lawan United Harry Kane. Sebenarnya kalau secara logis iya, harusnya Bayern kan udah Iya, qualified, iya. nggak usah turunin first team lagi kan gitu. Paling main nanti U17-nya Bayern di Old Trafford. Udah gitu kalah 3-0 lagi kita. Bodoh. Gitu. Oke, itu aja. Selamat menikmati akhir pekan kalian guys. Sehat-sehat semua. Baik. Cuaca ini udah mulai sering hujan ya. Baik. Jadi kemana-mana jangan lupa bawa dekapan ya biar hangat. Oke, go Fuad. Males gua kalimat terakhir, males. Gua Patrick. Bye.